Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 7. Pertengkaran suami, istri ini tidak ada habisnya. Tangan Raihan sudah menyelinap masuk ke dalam baju tidur Sasa. Tanpa dia sadari saat ini Sasa sudah ada dalam dekapannya. Rai, kebiasaan deh tangannya, pekik Sasa marah. Raihan menarik tangannya cepat, karena takut pekikan Sasa membangunkan seisi rumah. Lo nggak bisa diam apa? Pagi selalu berisikan malu didengar Mami. Mestinya lo yang malu tangannya maling terus, ketus Sasa. Maling gimana? Jangan fitnah ya lo, ujar Raihan mulai emosi. Masuk ke baju gue tanpa permisi apa namanya kalau nggak maling? Kalau permisi emang boleh, tanya Raihan tak kalah ketus. Ya enggak lah, gila aja lo. Lagian jangan ada sentuhan fisik deh Rai, keenakan di lo nantinya kalau kita pisah, ujar Sasa. Dek, pisah, kenapa Sasa berpikir untuk pisah sedangkan dirinya tidak pernah memikirkan pisah dari Sasa? Meskipun Raihan tidak mencintai Sasa, tapi dia membutuhkan Sasa untuk hak warisannya. Muka lo udah gak bengkak lagi Rai? Tanya Sasa melihat wajah Raihan yang tidak memerah lagi. Lo bercandanya kelewatan Sa, kalau gue mati gimana? Mau jadi janda lo? Minimal janda perawan Rai, jadi masih bisalah ngecengin berondong, jawab Sasa asal sambil tertawa kecil membuat Raihan jadi mengingat Arif. Apa mungkin kalau dia mati Sasa akan menikah dengan Arif? Sasa segera beranjak ke kamar mandi karena hari ini masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan sebelum pembangunan dimulai. Gimana Bel? Dicoba dululah, please, bujuk Abi. Sudah beberapa hari ini Abi membujuk Abel untuk menerima cinta Rendra dan ikut dengannya ke Jakarta seminggu lagi, karena ayah dan bundanya akan menjenguk Sasa. Enggak, lo kenapa sih Bi? Kue keh banget jodohin gue sama Om Rendra. Gue gak suka tahu, kesal Abel. Om Rendra baik Bel, dicoba dululah minimal 1 bulan. Lo kira gue barang pakai dicoba? 2 minggu gimana? Tawar Abi lagi. Enggak, gue bilang ya enggak Bi. Gue enggak tertarik cowok tua. Kalau lo masih kue keh lo aja yang cobain dia, ketus Abel. Mana bisa batang sama batang Bel, justru yang tua lebih baik Bel. Lo lihat Kak Sasa dan Kak Raihan menikah dengan usia yang terpaut jauh. Mereka happy aja kan? Mau ya Bel? Ya, bujuk Abi lagi. Lo gila ya Bi? Lo mulai gak asik, gue males ketemu lo lagi. Kesal Abel pergi meninggalkan Abi. Abel, pekik Abi tapi tidak digubris oleh Abel. Dia kesal pada Abi yang tidak peka pada perasaannya. Abel selama ini menyimpan perasaan pada Abi, tapi Abi malah berniat menjodohkannya pada lelaki lain. Memang selama ini mereka murni bersahabat, tapi karena seringnya bersama Abel jadi memendam rasa pada Abi. Yah, marah deh, gagal temeks terbaru gue, gumam Abi pelan dengan wajah kecewa. Kenapa lo? Tanya Arif yang baru datang melihat wajah Abi tertunduk lesu. Abel marah. Kenapa? Gue ajakin dia ke Jakarta, dia nggak mau.
Ke Jakarta, ketemu Sasa, tanya Arif semangat. Bunda kangen katanya. Gue ikut bro, pinta Arif cepat. Lo mau jadi pebinor Rif? Rif move on dong, Kak Sasa udah punya Kak Raihan. Hidup mereka sudah bahagia, gue kasihan lihat lo yang begini. Lo ganteng, tajir gak ada yang kurang deh dari lo, jangan Kak Sasa terus yang lo harapin, cari yang lain, nasihat Abi pada sahabatnya ini. Tapi cuma Sasa perempuan yang gue cinta Bi, cuma Sasa, tolong ngertiin gue, bentak Arif. Oke fine gue ngerti lo, apa selamanya lo bakal terpuruk gini, come on bro, masih banyak perempuan lain yang bisa lo dapetin, lupain Kak Sasa. Tapi gue mau ke Jakarta Bi buat pastiin keadaan Sasa, gue mau kasih ucapan perpisahan yang belum sempat terucap, ujar Arif mulai mengalah. Oke, gue ajak lo, tapi kalau lo udah lihat sendiri Kak Sasa bahagia lo harus ikhlaskan dia, pinta Abi dan dianggukan Arif. Buat apa? Tanya Rendra memberikan satu buah serbuk pada Raihan. Jangan bilang buat lo Rai, tuduh Rendra. Apanya? Lagi pula kalau nggak butuh ini, jawab Raihan tersenyum kecil. Terus, Sasa, anak kecil nggak perlu tahu, jawab Raihan bangkit dan menepuk pundak Rendra pelan. Thanks bro, ucapnya lalu pergi. Entah apa lagi yang akan dilakukan Raihan untuk membalas Sasa pertengkaran suami, istri ini tidak ada habisnya. Raihan pulang dengan wajah bahagia, malam ini dia akan melihat pertunjukan hebat pikirnya. Tumben pulang cepat Rai, happy banget kelihatannya, tanya Melinda. Enggak Mi, cuma lagi pengen senyum aja. Enggak biasanya kamu begini, Mami kepo deh, Sasa mana Mi? Belum pulang, jawab Melinda sambil menatap anak lelakinya ini yang berjalan ke arah kamar. Sejauh ini perubahan Raihan terlihat bagus karena sejak menikah dengan Sasa, Raihan tak terlihat lagi menggandeng perempuan lain. Sasa seolah mengalihkan dunianya. Melinda bersyukur karena Raihan sudah bisa menerima Sasa dalam kehidupannya. Dulu dia sempat khawatir Sasa akan tersakiti oleh Raihan, tapi kekhawatirannya itu ternyata tidak beralasan. Siulan sore menandakan kebahagiaan di hati Raihan. Sore ini dia duduk di balkon kamarnya sambil menikmati sunset dengan ditemani es jeruk membuat pikirannya tenang. Sasa belum juga kembali karena proyek yang dia tangani akan dilaksanakan 2 hari lagi, jadi Sasa harus bekerja semaksimal mungkin agar semua aman terkendali. Makan malam kali ini Raihan hanya diam saja, dia tidak menatap Sasa sama sekali. Membuat Sasa susah menelan makanannya, Sasa pikir Raihan masih marah padanya. Raihan menyelesaikan makan malamnya duluan dan duduk di teras rumah sambil menikmati sebatang rokok. Raihan bukan perokok aktif, hanya sesekali saja bila pikirannya suntuk. Ponsel Raihan dari tadi berbunyi tapi tidak dihiraukannya, dia sudah bisa menebak siapa yang menghubunginya. Karena 2 hari ini Bunga terus mencari Raihan ke kantor tapi dihalangi terus oleh Rendra. Bagaimana pekerjaannya Sa? Tanya Bian. Alhamdulillah baik Pi,
Berjalan lancar, mungkin beberapa hari ini aku akan lembur karena waktu yang diberikan cukup singkat, jawab Sasa. 1 tahun waktu yang cukup lama, Sa, ujar Melinda. Tapi aku ingin mengambil 1 job lagi, Mi. Jadi dalam 2 tahun ini ada 2 pekerjaan yang harus diselesaikan. Sa, pikirkan soal anak, jangan terlalu keras bekerja. Mami tidak menuntut, tapi setidaknya kalian punya 1 anak untuk penghibur keluarga ini, ungkap Melinda. Karena dia juga sudah menginginkan cucu dari Zizi sendiri, sampai saat ini belum juga kunjung hamil, padahal dia sudah berobat kemana-mana. Sasa terdiam. Berbicara anak, dia tidak bisa menjawabnya karena hubungan pernikahan mereka saja seperti Tom and Jerry, bagaimana bisa mendapatkan anak. Mami tidak memaksa kalian, tapi setidaknya pikirkan ucapan Mami, Sa, ucap Melinda saat Sasa menyelesaikan makan malamnya. Sasa pamit untuk menyelesaikan beberapa pekerjaannya yang memang harus segera diselesaikan. Big, mana minuman saya? Tanya Sasa saat hendak ke kamar. Big Isah memberikan 1 gelas jeruk hangat kesukaan Sasa, lalu Sasa membawanya ke kamar. Raihan melirik jam tangannya, sudah pukul 9. Sepertinya misinya sudah dikerjakan oleh Big Isah. Raihan masuk ke dalam kamar, diliriknya Sasa yang tengah berkutat dengan laptopnya dan segelas es jeruk yang sudah tinggal setengah. Dia pun segera naik ke ranjang dan menarik selimut untuk segera tidur. Tapi sebelumnya Raihan memberikan pembatas di antara mereka seperti biasa yang diberikan Sasa. "Rai, kamu masih marah?" tanya Sasa pelan. Tapi Raihan hanya diam. Kali ini dia berusaha bersikap cuek pada Sasa seperti halnya Sasa mengerjainya kemarin. "Rai, maaf, aku tidak bermaksud. Gue lelah, Sa. Mau tidur," ucap Raihan menutup matanya pura-pura tidur. Sasa menghela nafas panjang, rasa bersalahnya pada Raihan kali ini benar-benar besar. Mungkin karena melihat muka merah Raihan kemarin, bahkan malam ini pun masih terlihat sedikit membekas. Sasa menutup laptopnya dan segera menghabiskan jeruk hangatnya lalu menyusul Raihan untuk tidur, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa panas. Sasa membuka selimutnya dan mengibaskan tangan. "Rai, AC-nya rusak ya?" tanya Sasa mulai gelisah, tapi Raihan hanya diam tak menjawab. "Rai," panggil Sasa serak sambil menggoyangkan tubuh Raihan. "Sa, gue ngantuk," ucap Raihan. Sasa menyingkirkan pembatasan mereka dan mendekat pada Raihan. "Rai, tolong gue, Rai panas." Tanda seru, tanda seru, tanda seru, petik 2. "Apa sih, Sa? Lo nggak tahu ini udah jam berapa waktunya tidur? Berisik banget sih," ujar Raihan menatap Sasa yang sudah semakin gelisah. Sasa segera membuka kaosnya dan meninggalkan tank top hitam yang menampakkan belahan dadanya, membuat Raihan menelan selaivanya. Niat hati ingin membuat Sasa menderita, tapi malah dia yang menderita melihat kemolekan tubuh Sasa. "Sa, pakai baju lo," ujar Raihan mengalihkan pandangannya. "Panas, Rai." Sasa merapatkan tubuhnya pada Raihan dan menekan kuat tubuhnya ke tubuh Raihan. Membuat tubuh Raihan menegang, tapi dia berusaha menahan sekuat tenaga. Sasa menatap bibir Raihan penuh nafsu. Dia menginginkan Raihan malam ini. "Rai, bantu gue, mohon Sasa." "Lo kenapa?" tanya Raihan pura-pura bodoh.
Gue butuh lo, ucap Sasa sambil menggigit bibir bawahnya kuat. Dia benar tak bisa lagi menahan nafsunya. Sasa meraba tubuh Raihan membuat Raihan menatap iba pada perempuan itu. Pasti Sasa akan mengamuk padanya jika dia tahu kalau Raihanlah dalang di balik semua ini. Dan Raihan juga tidak mau melakukannya tanpa cinta karena mereka tidak punya komitmen untuk itu. Mereka menikah karena keterpaksaan. Maafin gue Sa, ucap Raihan pelan. Tapi Sasa sudah terlanjur tak bisa mengontrol dirinya lagi. Sasa langsung mencium bibir Raihan rakus. Meskipun tak pernah melakukan hal lebih pada lelaki, Sasa mengikuti nalurinya saat ini. Raihan pun terbawa suasana dan membalas ciuman Sasa. Tatapan sayu Sasa dan suara seraknya yang memohon membuat jantung Raihan berdebar tak karuan. Raihan harus mengakui kalau tubuh Sasa terlalu menggoda membuatnya tidak kuat untuk menahannya. Dia lelaki normal. Raihan mengecup pipi Sasa. Kecupan itu turun ke dagu, kemudian Raihan menenggelamkan wajahnya di leher Sasa membuat wanita itu mendesah. Ah Rai, ucap Sasa gemetar. Rai, pelan, ucap Sasa saat Raihan memainkan jarinya kuat. Sasa kelihatan sedikit lemas. Raihan segera menarik tangannya. Dia rasa cukup membantu Sasa. Raihan tidak mau kebablasan meskipun mereka sah suami istri, tapi Raihan bukan lelaki pengecut yang memanfaatkan keadaan, apalagi ini ulahnya. Raihan berlari ke kamar mandi untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Sasa membuka kelopak matanya pelan, tubuhnya terasa sedikit pegal. Perempuan cantik ini menggeliatkan tubuhnya, tapi ada yang sedikit berbeda. Pekik Sasa melihat tubuhnya hanya dibalut selimut. Sedangkan pakaian atasnya sudah menghilang entah kemana. Apa yang terjadi dengan dirinya semalam, pikir Sasa. Sa, kebiasaan deh tiap pagi teriak terus. Lo nggak bisa bedain rumah sama hutan ya. Kesal Raihan yang terbangun karena teriakan kuat Sasa. Rai, lo gue, tuduh Sasa sambil memegang selimutnya erat. Apanya? Tanya Raihan bangkit dari tidurnya. Lo nggak usah ngelak lagi deh Rai, lo udah gue, brengsek lo. Lo amnesia nyonya, bukannya semalam lo yang nyosor ke gue minta dipuasin, jawab Raihan. Nggak mungkin, gue yakin lo hipnotis gue kan, sangkal Sasa. Hipnotis apanya, lo kira gue punya ilmu magic apa? Gue pengusaha bukan dukun cabul. Sayang semalam nggak gue rekam tuh saat lo ngemis ke gue. Rai, tolong gue Rai, please Rai. Ejek Raihan membuat Sasa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lagian kita kan suami istri, nggak masalah juga ngelakuinnya, lanjut Raihan santai. Nggak masalah buat lo, buat gue masalah lah. Gue nggak mau jadi janda yang udah hilang perawan, enakan dilolah rugi banyak gue, ketus Sasa. Gimana enak di gue yang semalam teriak keenakan itu malah lo bukan gue. Tunjuk Raihan membuat Sasa malu dan melemparkan satu bantal pada Raihan. Sasa menarik selimutnya dan masuk ke dalam kamar mandi. Dia benar lupa kejadian semalam. Bagaimana mungkin dia bisa memohon pada Raihan? Seingatnya dia hanya kepanasan dan membuka pakaiannya. Apa benar dia yang meminta Raihan untuk disentuh? Goblok lo Sa, umpatnya sendiri dalam hati. Bagaimana nasib gue selanjutnya?
gimana kalau gue hamil, batin Sasa. Sasa segera membersihkan dirinya. Saat melihat tubuh bugilnya di kaca kamar mandi, Sasa melihat banyak bercak merah hasil karya Raihan padanya. Benar gila, pikir Sasa merutuki dirinya sendiri. Kenapa bisa tidak sadarkan diri semalam, ingin mengadu yang ada dia yang ditertawakan. Raihan hanya senyum sendiri mengingat betapa indahnya tubuh Sasa, tapi rasa gengsinya sangat besar untuk mengakui itu. Sasa keluar dari kamar mandi dengan memanyunkan bibirnya kesal. Karena Raihan memberikan tanda merah hampir di sekujur tubuhnya, bagaimana dia bisa bekerja kalau begini? Tidak ada percakapan saat sarapan, Sasa hanya tertunduk malu, dia tidak berani menatap Raihan dan mertuanya. Karena sudah pasti mereka bisa melihat jelas leher Sasa yang memerah. Meskipun sudah ditutupi fondasi dan rambut digerai, tetap saja kelihatan. Raihan benar kelewatan batin Sasa. Nggak kerja Sa? Tanya Melinda yang dari tadi senyum sendiri melihat penampilan menantunya ini. Nggak Mi, aku nggak enak badan, jawab Sasa pelan. Biasa itu Sa untuk pengantin baru, jawab Melinda membuat Sasa tertunduk. Mi papi berangkat dulu, pamit Bian mencium pipi Melinda. Aku juga berangkat Beb, kalau lelah istirahat saja di kamar, ujar Raihan mengedipkan sebelah matanya. Lalu mencium pipi Sasa dan segera pergi membuat Sasa mengeram kesal. Raihan semakin berani padanya meskipun semalam dia yang meminta tapi itu di luar kendalinya. Melinda tersenyum melihat keharmonisan Sasa dan Raihan. Raihan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik saat bekerja, bayangan tubuh indah Sasa selalu nari di pikirannya. Kenapa dia lebih indah dari sekian banyak perempuan yang aku kenal, rutuk Raihan. Rai, panggil Rendra tapi tidak dijawab oleh Raihan yang sedang asik melamun. Kenapa nih anak senyum sendiri, ujar Rendra pelan melihat tingkah yang tak biasa Raihan. Rai, pekik Rendra membuat Raihan terlonjak kaget. Lo bisa pelan nggak? Kalau gue jantung gimana? Bisa mati muda gue, keenakan Sasa dapat warisan mendadak, ucap Raihan ketus. Jadi janda kaya dong Sasa, pasti banyak yang ngejar dia, sahut Rendra tertawa kecil. Enak aja, nggak ada yang bisa rebut dia dari gue, jawab Raihan cepat. Cie, ada yang udah mulai suka nih, ejek Rendra membuat Raihan melemparkan satu buah pena pada sahabatnya ini. Lo mau apa kemari? Tanya Raihan mengalihkan pembicaraan. Bersambung.